Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Aziz. Saya akan menjelaskan mengenai perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi. Konstitusi bukan hanya sebagai kumpulan norma-norma dasar statis yang merupakan sumber ketatanegaraan, tapi juga memberi ruang untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang terjadi dalam suatu negara. Sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat pada suatu negara, maka konstitusi dapat pula mengalami perubahan. Namun, untuk melakukan perubahan tersebut, tiap-tiap konstitusi mempunyai cara-cara atau prosedur tertentu, yaitu perubahan formil dan material. Perubahan formil. Perubahan konstitusi secara formil adalah perubahan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam konstitusi itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, perubahan ini diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perubahan konstitusi harus dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan syarat tertentu. Perubahan material. Perubahan material mencakup perubahan yang terjadi dalam konteks hukum, politik, dan sosial yang mempengaruhi interpretasi dan penerapan konstitusi. Ini termasuk penafsiran hukum, kebiasaan ketatanegaraan, dan dinamika kekuasaan lembaga negara. Sistem perubahan konstitusi. Sistem perubahan konstitusi merujuk pada mekanisme dan prosedur yang digunakan untuk mengubah atau merevisi konstitusi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, terdapat dua sistem utama perubahan konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, sistem pergantian konstitusi. Dalam sistem ini, jika konstitusi diubah, maka yang berlaku adalah konstitusi baru secara keseluruhan. Kemudian, sistem amandemen. Pada sistem ini, ketika konstitusi diubah, konstitusi asli tetap berlaku dan perubahan tersebut dianggap sebagai amandemen. Di Indonesia, amandemen UUD 1945 telah dilakukan beberapa kali, di antara tahun 1999 hingga 2002, yang mencakup perubahan substansi terkait masa jabatan presiden dan hak asasi manusia. Sekian dari saya, terima kasih.